Kenapa? Anak-anak yang sudah melamar sekian-sekian tidak diterima oleh perusahaan. Ini saya jelaskan. Nah, pulang mencari kerja. Berapa effortnya, berapa tenaganya, berapa time-nya, berapa waktunya, berapa cost-nya, berapa biayanya. Ini harus dipikirkan. Indogajo punya sistem assessment and rekom. Mengakses kriteria karakteristik dari pencari kerja yang akan direkomkan ke ribuan perusahaan. Kalau adik-adik lihat di beberapa job portal, itu disampaikan bahwasanya peluang kerja sangat luar biasa, lowongan kerja sangat banyak. Bahkan di kondisi COVID pun, kalau kami teliti, tidak ada istilahnya job portal itu tidak membuka peluang kerja. Job portal itu tetap membuka lowongan kerja dari berbagai perusahaan. Jadi, peluang kerja ini bukan tidak ada, peluang kerja ini sangat luas, sangat terbuka. Bahkan kalau dilihat, salah satunya mungkin di salah satu job portal, JobDB mungkin, atau JobStreet, itu sangat banyak kalau ada yang mau lihat. Ya. Jadi bukan berarti tidak ada peluang kerja, lowongan kerja pasti terbuka. Nah, tinggal sekarang begini, bagaimana strateginya, bagaimana tingkat kita atau pola kita untuk bisa mendapatkan peluang kerja yang jauh lebih efektif, jauh lebih banyak, dan jauh lebih mudah. Kalau semisal saya gambarkan begini, kita punya istilahnya kalau di Jawa ini tegalan ya, kalau di istilah bahasa Indonesia adalah perkebunan ya. Apalagi di daerah Palembang sangat banyak sekali perkebunan-perkebunan. Kita punya perkebunan, kita ingin menanam jagung gitu misalkan. Kalau kita punya luas 1 hektar, kemudian kita punya benih, jumlahnya mungkin 1000, kita tebar di tanah seluas 1 hektar, kemungkinan tumbuh pasti ada. Tetapi luas tanah 1 hektar, kita punya benih 1 juta, kemungkinan tumbuhnya, kemungkinan panennya jauh lebih besar dengan benih yang jumlahnya 1 juta, bukan yang 1000. Otomatis bagaimana? Berarti kita harus punya strategi bagaimana caranya kita bisa membuat peluang kerja ini jauh lebih banyak, jauh lebih luas, tanpa batas. Ini konsepnya. Jadi kita pahami dulu bagaimana konsepnya kita untuk strategi memasuki dunia kerja. Yang pertama adalah kita punya peluang seluas-luasnya. Kita punya peluang yang sebesar-besarnya, tanpa batas kalau perlu. Nah ini konsepnya. Oke, yang kedua. Adik-adik baru lulus. Sekarang kalau dikatakan adik-adik mau melamar, otomatis yang dilamar adalah pekerjaan yang bersifat atau berlevel pada posisi mungkin operator atau staff. Ya. Jadi adik-adik nggak mungkin ngelamar ingin jadi direktur, kan nggak mungkin. Atau melamar ingin menjadi manajer, kan nggak mungkin juga.
Karena harus banyak kriteria atau pengalaman yang harus didapat dulu. Otomatis kalau masuk dunia kerja, yang dilamar pertama kali atau yang dilakukan pertama kali adalah levelnya itu adalah kalau nggak operator ya staff atau bahkan bisa helper kan gitu. Nah, prinsip ini harus kita pahami. Dunia kerja, dunia usaha, dunia industri itu punya dua tipikal, punya dua metode untuk melakukan penyerapan SDM. Yang pertama adalah SDM itu direkrut untuk digunakan atau MIG. Ya, jadi yang pertama SDM itu direkrut untuk digunakan atau MIG. Jadi SDM direkrut untuk MIG, untuk digunakan. Yang kedua, SDM itu direkrut ya oleh perusahaan untuk dibayar atau buy. Jadi SDM untuk buy. Jadi yang pertama SDM itu untuk MIG, digunakan. Yang kedua SDM itu untuk buy, dibayar. Nah ini bedanya. Nah, adik-adik masuk ke dunia kerja, direkrut oleh perusahaan, direkrut oleh dunia usaha atau dunia industri, itu untuk MIG, bukan untuk buy. Kenapa? Karena buy itu minimal 5 tahun pengalaman. Adik-adik fresh graduate, baru lulus SMK, otomatis belum punya pengalaman di dunia kerja. Ini otomatis menjadi satu posisi MIG, bukan buy. Jadi digunakan, bukan dibayar. Ini bedanya. Jadi harus paham dulu, mana MIG, mana buy. Adik-adik pada posisi apa? Kita melamar dunia kerja, kita sebagai posisi apa? Semakin paham posisi kita, semakin mudah kita untuk bisa memasuki dunia kerja. Itu konsepnya. Oke. Ketika perusahaan melakukan rekrutmen dengan posisi kita di MIG atau digunakan oleh perusahaan, berarti kita punya level. Level kita level MIG, level digunakan, bukan level dibayar. Nah ini menentukan kunci. Sejauh mana kita mampu melakukan kegiatan mungkin pada tes awal, mungkin pada interview, mungkin pada wawancara, mungkin pada pendalaman, bahkan mungkin pada sesi akhir yaitu masalah gaji. Ya, ini penting. Jadi kami di sini ingin memberikan satu edukasi bahwasanya dunia usaha, dunia industri itu punya metode, punya konsep, punya SOP, standar operasional prosedur untuk bisa merekrut SDM. Oke. Pada prinsipnya, ketika adik-adik melakukan pelamaran ke dunia kerja dengan melakukan peluang-peluang kerja yang jauh lebih banyak, jauh lebih luas, memiliki peluang-peluang yang luar biasa, tidak terbatas. Tetapi yang kedua sudah dibekali bahwasanya adik-adik ini adalah MIG, digunakan oleh perusahaan, bukan dibeli oleh perusahaan, karena tidak punya pengalaman dulu, karena masih baru mau masuk ke dunia kerja, akhirnya perusahaan memiliki satu kriteria bahwasanya adik-adik ini paham dirinya kepada dunia kerja. Ini konsepnya. Nah, sehingga di sini kita namakan cara cerdas dapat kerja. Bukan asal melamar, bukan oh ini ada lowongan saya lamar, ini tidak. Tetapi perusahaan punya nilai, apakah orang yang melamar itu paham apa yang akan dia lakukan, paham dengan perusahaannya yang dia lamar, dan paham bagaimana dia melakukan pekerjaan ketika sudah direkrut oleh perusahaan. Ini prinsip. Jadi begini, adik-adik cara cerdas dapat kerja. Yang pertama, buka peluang kerja seluas-luasnya tanpa batas. Itu pertama. Yang kedua, cara cerdas dapat kerja, adik-adik harus bisa memahami dirinya digunakan atau dibayar oleh perusahaan. Sehingga nanti berpengaruh besar pada interview, berpengaruh besar pada sesi ketika adik-adik sudah direkrut oleh perusahaan. Nah yang ketiga, adik-adik punya satu konsep apa tidak? Ketika sudah direkrut oleh perusahaan, ya, yang dilakukan ini apa? Konsepnya bagaimana? Jadi bukan berarti begini, pokoknya saya melamar, saya dipanggil, saya interview, gagal ya saya ngelamar lagi, gagal saya ngelamar lagi, gagal saya ngelamar lagi, bukan seperti itu. Nah kami di sini indogetjob.com sebagai pusat penggalian soft skill dan akses rekomendasi kerja ke berbagai perusahaan. Kami juga sudah memiliki satu validasi dari Kementerian Ristek Dikti, yaitu kami layak untuk di IPTEK, sehingga kami dinyatakan sebagai sistem inovasi berbasis IPTEK. Ya. Jadi kami punya sistem inovasi berbasis IPTEK, yang artinya metode-metode kami sudah dilakukan secara metodologi IPTEK. Oke, begini adik-adik.
dunia kerja itu ketika masuk proses rekrutmennya, yang pertama menjadi satu palang pintu, menjadi satu penentuan, itu adalah HRD, Human Resource Development atau Personalia atau MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Ini kuncinya. Ketika adik-adik sudah mampu melewati HRD, mampu melewati personalia, mampu melewati MSDM, otomatis adik-adik punya peluang jauh lebih besar daripada yang tidak bisa melewati HRD, personalia maupun MSDM. Nah, Human Resource Development ini adalah orang-orang yang menentukan karakteristik, mapping, potensi, soft skill, kemudian kesesuaian, peta apakah dia layak ke bidang A, bidang B, bidang C, atau bidang D, atau dan seterusnya. Ini HRD yang menentukan. Ketika ada lowongan, misalkan dibutuhkan lulusan SMK untuk operator mesin pabrikan pelatihan misalkan, untuk pabrik plastik, atau dibutuhkan operator mesin untuk CNC misalkan, untuk mungkin mesin bubut yang baru yang pakai metode 3 dimensi, atau dibutuhkan lulusan SMK untuk operator mesin otomotif misalkan, sekarang ada Tron dan segala macam, dan seterusnya. Ketika lowongan ini dibuka oleh satu perusahaan, dibutuhkan lulusan SMK dengan kriteria lulus tahun sekian, laki-laki, perempuan, usia sekian, nilai sekian. Itu syarat administratif untuk digunakan sebagai operator mesin sirkuler gitu misalkan. Nah, ketika itu dikeluarkan oleh perusahaan, otomatis adik-adik atau teman-teman yang SMK pasti melamar karena ini cocok buat saya. Saya butuh saya butuh perusahaan yang bisa mengakomodir saya atau menyerap saya di dunia kerja dengan bidang teknik misalkan atau sebagai operator. Ini cocok buat saya. Kemudian adik-adik ngelamar, teman-teman adik-adik ngelamar, semua ngelamar. Oke. Ketika lamaran masuk, diseleksi oleh HRD. Lowongan dibuka. 50 lamaran berkas masuk, 100 berkas masuk, bahkan ribuan berkas masuk. Oke, diseleksi sama HRD. Tumpukan berkas dari HRD itu jujur saja, kami fair. Hampir tidak semua bisa dibaca oleh HRD karena banyaknya. Tumpukannya ada ratusan. Kami butuh cuma 5 orang. Enggak mungkin ratusan kami baca semua. Ini satu metodologi yang memang sudah biasa kami lakukan ketika kami mau rekrutmen. Oke, kita ambil acak, kita ambil sesuai mana yang duluan masuk dan segala macam, banyak konsep, banyak metode. Kemudian dari situ kita lihat, ternyata dari semua ini yang bisa diambil itu adalah sekitar 50 orang. Oke, kita ambil. Kita seleksi 50 orang. Kita cuma butuh 5. Ratusan yang masuk, 50 orang kita ambil, kita seleksi. Setelah diseleksi, butuh namanya tes tulis, tes awal, psikotes, melihat potensi secara karakteristik, kemudian pendalaman interview dan segala macam. Ketika adik-adik bisa melewati ini, adik-adik punya peluang untuk next-nya. Ketika tidak bisa melewati ini, otomatis adik-adik akan gagal. Ini konsep, ini SOP, ini standar, ini aturan main yang dilakukan oleh Human Resource Development atau Personalia atau MSDM pada dunia kerja. Oke. Setelah itu, 50, kita butuh 5. Paling kita serap 20, 15. Kita nggak akan banyak-banyak. Kenapa? Karena effort kita hitung. Time kita hitung. Cost kita hitung. Time, effort, cost, ini menjadi satu konsep efisiensi bagaimana total quality management atau manajerial dalam perusahaan akan dihitung. Ketika boros effort, ketika boros time, ketika boros cost, ini nggak efektif, ini nggak bagus bagi perusahaan. Nah itu konsep. Itu prinsip dalam satu metodologi kita melakukan satu kegiatan rekrutmen di perusahaan. Nah ketika sudah 15 orang kita pilih, dari 15 kita pilih, kita seleksi,
kita dalami, ternyata 15 ini cuma kita dapat 5. Padahal kita butuh 5. Belum tentu 5 ini masuk semua. Why? Ada next-nya. Apakah orang yang ada atau tim kita atau departemen yang ada di dalam perusahaan kita, misalkan tadi yang minta adalah orang mekanik atau orang produksi, yaitu untuk operator mesin sirkuler. 5 orang kita ambil semua. Oke, kita dalami. Oke, 5 orang kita referensikan masuk ke departemen produksi. Produksi mendalami. Tadi yang pertama adalah melakukan kegiatan verifikasi pendalaman kesesuaian karakteristik dengan bidang kerja. Itu yang pertama, dilakukan oleh HRD. Yang kedua, next-nya 5 orang masuk didalami oleh departemen yang bersangkutan, yaitu departemen produksi, mesin sirkuler. Bisa nggak dia operator? Bisa nggak dia menyalakan PLC? Bisa nggak dia menyalakan on-off aja, bisa apa tidak? Bisa nggak dia mengatur satu sirkulasi dari produksi? Bisa nggak dia melakukan misalkan adjustment dari mesin? Oh, heaternya terlalu tinggi, oh segala macam. Bisa nggak dia melakukan panel-panel itu? Dan itu dipunyai ketika ada di sekolah. Ilmu itu ada dipunyai ketika di sekolah. Nah, didalami oleh departemen produksi. Oh, ternyata 5 orang yang bisa direkomkan oleh departemen produksi cuma 3 orang. Berarti 2 orang nggak lulus. Oke, ya kan? Ratusan orang, saya ulangi, ratusan orang dibuka publish, lowongan kerja, masuk, diserap. Ada 20 orang, didalami oleh HRD, tinggal 5 orang. 5 orang diserahkan ke departemen. Departemen memunculkan cuma 3 orang yang direferensikan, otomatis yang 2 hilang, padahal kebutuhan perusahaan 5, berarti kurang 2. Oke. Dari departemen produksi dikembalikan ke HRD, yaitu 3 orang, untuk diapakan? Didalami masalah apakah dia layak benar untuk bisa bergabung dengan perusahaan tersebut. Salah satunya pendalaman masalah upah, pendalaman masalah tata aturan perusahaan, pendalaman masalah tata tertib, pendalaman masalah bagaimana SOP bisa dijalankan dan segala macam. Yang intinya adalah apakah anak yang tersebut bisa diambil oleh perusahaan dengan 3 orang ini mampu membuat satu running track yang dibutuhkan oleh perusahaan. Karena perusahaan punya visi misi dan segala macam, punya target dan segala macam. Oke, didalami kembali oleh HRD. Nah, ketika HRD mendalami 3 orang tadi, ternyata negosiasi gaji yang kamu minta berapa? Kalau saya mungkin 4 juta, Pak. Kalau saya mungkin 2 juta, Pak. Macam-macam jawabannya. HRD punya hak untuk mendalami, punya kewajiban untuk melihat apakah dia layak benar, apakah tidak. Hubungannya sama apa? Loyalitas, kredibilitas, kemudian integritas, dan macam-macam. Nah, nanti saya jelaskan. Kenapa susah perusahaan itu mencari SDM? Kenapa anak-anak yang sudah melamar sekian-sekian tidak diterima oleh perusahaan? Ini saya jelaskan nanti. Nah, setelah itu, dari 3, ternyata yang menyatakan dirinya sebagai orang baik, itu 2 orang. Berapa kamu minta gaji? 5 juta, Pak. Lulusan SMK, belum punya pengalaman, minta gaji 5 juta. Kenapa kamu minta 5 juta? Ya karena saya bekerja pada perusahaan besar, Pak. Saya wajar lah kan, kalau digaji 5 juta. Banyak macam-macam. Mereka punya argumen itu macam-macam. Nah, ketika perusahaan membaca, UMR berapa? Anggap saja UMR Palembang atau Jawa Timur sekitar 3,2 atau 27, 28, anggap saja 3 juta UMR. Ketika ditanya, berapa minta gaji? 5 juta, jauh di atas UMR. Make, ingat, Anda bukan buy, Anda make, Anda digunakan, Anda bukan dibeli oleh perusahaan. Ini beda. Anda tidak punya pengalaman, Anda baru masuk ke perusahaan. Nah ini beda lagi. Ini harus menjadi konsep pemikiran. Ini harus menjadi satu metode brainwashing ketika masuk ke dunia kerja. Nah, ketika sudah didalami oleh perusahaan, ternyata 2 orang minta gaji 5 juta. 1 orang bilangnya terserah perusahaan, Pak. Oke, kalau terserah perusahaan, berapa kira-kira gaji yang dibutuhkan? Paling-paling ya pokoknya terserah perusahaan aja, Pak. Oke, kalau perusahaan gaji kamu cuma 500.000, wah jangan Pak, kurang. Oke, 1 juta kurang Pak, masih tambah-tambah lagi. 1,5 juta tambah lagi Pak. Ini negosiasi gaji apa tawar-menawar
barang di pasar. Hati-hati, HRD punya konsep, HRD punya metodologi, HRD punya satu metode untuk mendalami apakah dia real bisa menjadi SDM benar, apakah dia berdagang dengan dirinya, apakah dia hanya kebutuhan dirinya, dan macam-macam. Ini HRD, punya konsep-konsep seperti itu. Nah, kebetulan saya sendiri 13 tahun di penanganan SDM dan terakhir saya sebagai manajer HRD salah satu perusahaan manufaktur dan kelasnya juga perusahaan ekspor juga. Jadi HRD itu punya satu metodologi untuk melihat kebenaran real dari apa yang dilakukan oleh SDM. Oke, saya lanjut. Ketika tidak ada satu pun yang diambil, yang didapat oleh perusahaan, perusahaan akan buka lagi. Loh, kalau ini terjadi berulang-ulang, betapa besarnya biaya perusahaan, itu satu. Yang kedua, ketika ini terjadi berulang-ulang pada pencari kerja, teman-teman yang baru mau masuk ke dunia kerja, berulang-ulang mencari kerja, berapa effortnya, berapa tenaganya, berapa time-nya, berapa waktunya, berapa cost-nya, berapa biayanya, ini harus dipikirkan. Nah, untuk itu kami membuat satu metode, yaitu tadi yang saya sampaikan di awal, 1 juta benih jagung dibandingkan 1000 benih jagung, lebih potensi atau lebih berpeluang panen ada di 1 juta benih jagung. Indogejo punya sistem assessment and recom, mengakses kriteria karakteristik dari pencari kerja yang akan direkomkan ke ribuan perusahaan. Ini konsep. Kenapa? Karena kami ada di HRD. Kami tahu apa kebutuhan HRD. Kami tahu apa yang akan dilakukan SDM. Kami tahu apa yang akan dilakukan perusahaan ketika merekrutmen atau melakukan kegiatan rekrutmen kepada dunia kerja. Nah, itu mungkin mukodimah dari kami, ya. Mungkin nanti next ada pertanyaan atau dan segala macam, kita efektifkan waktu. Saya nggak ngomong panjang lebar. Prinsipnya adalah cara cerdas dapat kerja, 1, buat peluang, cari peluang kerja seluas-luasnya tanpa batas. Yang kedua, pahami diri sesuai kebutuhan dunia kerja. Apakah Anda make, apakah Anda buy. Itu konsep dulu yang awal. Oke, mungkin saya kembalikan kepada moderator Mas Sofi untuk selanjutnya mungkin ada tanya jawab dan segala macam. Silakan. Terima kasih dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.